Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan sebelum nanti rekan saya Rifana Pratiwi akan membahas lebih dalam dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Ada ini soal satu putaran versus satu haluan. Saya Bram Herlambang akan mengajak Anda untuk mencermati lebih dalam dahulu data elektabilitas para paslon hari ini serta skema simulasi jika kemudian terjadi dua putaran. Tapi saya tidak akan sendirian karena sudah ada di samping saya Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Jayadi Hanan. Selamat malam, Mas Jayadi. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Kita ingin melihat begitu, paling tidak kurang lebih 30 hari menjelang pencoblosan kita akan lihat mana yang lebih mungkin, satu putaran atau kemudian dua putaran. Tapi sebelum saya lebih jauh dengan Mas Jayadi, saya akan tampilkan terlebih dahulu kepada Anda data survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia. Kita akan lihat paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin sebesar 23,2%, kemudian Prabowo Gibran 46,9%, dan kemudian Ganjar Mahfud 22,2%. Nah, ini yang menarik juga ada kategori tidak tahu ataupun tidak menjawab sebesar 7,7. Ini kemudian survei dari Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 25 hingga 27 Desember 2023. Artinya paling tidak ini dilakukan setelah 2 kali debat, yaitu Capres yang pertama dan juga Cawapres pada debat kedua. Baik, kita akan geser slide-nya, kita akan lihat kemudian data dari Lembaga Survei Indonesia. Ini tanggal 3 hingga 5 Desember, kita lihat bersama Anies Mohaimin 22,3, terus kemudian Prabowo Gibran 45,6, kemudian ada Ganjar Mahfud 23,8. Tapi ini bukan karena saya menjelaskan, karena ada Mas Jayadi, maka saya akan tanyakan ke Mas Jayadi. Apakah kemudian ketika ini dilakukan pada awal Desember, hari ini kurang lebih datanya masih akan sama, dan apakah kemudian klaim satu putaran ini mungkin terjadi dengan data hari ini Mas Jayadi? Ya kalau Anda lihat, saya kira cukup comparable ya survei LSI dengan yang diumumkan tadi dari indikator. Yang paling menarik di situ adalah bahwa tidak banyak perubahan angkanya kan. Oke. Di Prabowo Gibran tetap unggul 45,6, lalu pasca 2 kali debat itu 46,9 ya, cuma beda 1 koma. Anies Mohaimin di 22,3, yang tadi pasca debat adalah 23, sekian. Demikian juga dengan Ganjar Mahfud turun sedikit ke angka 22. Jadi terlihat ada stagnansi di antara 3 kandidat ini. Dan yang menarik juga untuk yang tidak tahu tidak jawab juga tidak berbeda jauh. Dari 8,3 menjadi 7,7, kurang lebih sama. Saya kira apa yang bisa kita lihat dari situ, dari apa yang Anda katakan, itu berarti sumber dari bisa satu putaran atau 2 putaran itu adalah satu, apabila terjadi pergerakan yang cukup signifikan antar kandidat. Migrasi pemilih misalnya dari Prabowo ke Anies atau dari Ganjar ke Prabowo. Gitu ya. Tapi kalau lihat setelah sebulan ini, tampak secara simpel kita lihat itu tidak terlihat tidak terlihat migrasi yang signifikan itu karena tidak berubah walaupun sudah ada debat gitu ya. Nah, tapi jangan lupa sumber kedua dari bisa terjadi satu putaran atau 2 putaran itu adalah yang tidak atau tidak jawab ini. Katakanlah misalnya yang 8,3 atau yang terakhir itu 7,7 itu terdistribusi secara proporsional. Itu berarti kan paling banyaknya ke Prabowo Gibran. Kalau paling banyak ke Prabowo Gibran bisa satu putaran. Artinya 7,7 tadi ya kita bagi rata 3, terus kemudian kita masukkan pada satu-satu, atau kemudian ada indikator atau instrumen lain yang mempengaruhi nanti kemana posnya akan berjalan? Secara sederhana orang memperkirakannya dengan proporsional, distribusi proporsional. Kalau terdistribusi secara proporsional, maka sekitar separuh dari 8,3 itu, bahkan bisa lebih, bisa ke nomor 2. Sisanya ke Anies dan Ganjar, itu satu. Tapi yang kedua, kalau didetailkan lagi, kita harus cek itu yang tidak tahu tidak jawab itu profilnya gimana. Nah, profilnya itu setelah saya beberapa kali lihat itu cenderung adalah orang yang pendapatannya lebih rendah. Kemudian lebih banyak orang yang pendidikannya menengah ke bawah. Nah, itu kalau kita lihat itu cenderung adalah karakteristik pemilih nomor 2. Potensinya akan lebih besar begitu ya? Jadi tetapi belum tentu juga ya. Itu artinya pada saat ini saya ingin mengatakan bahwa kalau ditanyakan mana yang lebih besar peluangnya, satu putaran atau 2 putaran, untuk saat ini saya mengatakannya 50-50. 50-50 artinya 50-50 ya, bukan 60-40. Oke, baik Mas Jayadi, kita akan lihat simulasi yang sudah Anda sertakan pada survei ini, kita akan lihat bersama. Jika kemudian terjadi 2 putaran, kita bisa tampilkan. Ini ketika terjadi Anies Mohaimin versus Ganjar Mahfud adalah 36,6 dan 39,4. Kita akan lihat simulasi berikutnya. Simulasi kedua.
Ini adalah Anies Mohaimin versus Prabowo Gibran, kemudian 26,4 ya dengan 56,5, ini Ya. cukup besar rentangnya begitu. Kita lihat di simulasi ketiga terlebih dahulu. Ganjar Mahfud versus Prabowo Gibran adalah 27,5 versus 52,7. Rentang yang sama Mas Ya. Jayadi ketika 1 dan 3, ini versus dengan Prabowo. Ya, Jadi betul. Jadi memang logikanya apakah kemudian siapapun yang tidak ke putaran kedua akan ke Prabowo Gibran kalau data ini? Ya, yang kalah di putaran pertama Mhm. itu pemilihnya cenderung untuk sementara lebih banyak ke Prabowo Gibran. Itu yang menjelaskan mengapa Prabowo Gibran kemudian unggul siapapun lawannya di putaran kedua. Oke. Tapi saya kira dengan angka yang tadi 45,6 atau 46,9, Prabowo Gibran tidak perlu ngambil 100% dari yang kalah. Cukup 50% saja Oke. dan dia bisa memenangkan di putaran kedua. Jadi kira-kira begitu skenarionya. Lagi-lagi kenapa kok begitu? Karena begitu Anies berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka pemilih Ganjar memang cenderung masih lebih banyak ke Prabowo dibandingkan dengan Oke. Anies. Demikian juga sebaliknya. Oke, kalau begitu pertanyaannya apakah kemudian skema ini 1 bulan yang lalu tentu, hari ini masih sama dan kemudian linear begitu paling tidak kalau kita Masih. lihat 1 dan 3 lebih mesra begitu Mas Jayadi? Iya, 1 dan 3 lebih mesra, tetapi itu kan mesranya baru di tingkat elit. Oke. Pertanyaannya apakah kemesraan di tingkat elit itu diterjemahkan sampai ke tingkat akar rumput? Oke. Karena di tingkat akar rumput kan pemilihnya berbeda haluan. Saya lihat pemilih PDIP yang sekarang sebagian besar adalah pemilih Ganjar, itu cenderung lebih militan. Dan tingkat resistensinya kepada Anies di putaran kedua lebih besar dibandingkan dengan pemilih Anies, Baik. resistensinya terhadap Ganjar Pranowo di putaran kedua. Jadi- Nah itu semua memberi keuntungan elektoral kepada 02. Oke, berarti ketika tidak akan ada, saya mengutip beberapa analis mengatakan jika tidak ada sesuatu hal besar terjadi, maka kondisi ini akan terus berjalan begitu, pun skema ini akan terus berjalan, siapapun yang tidak masuk yang diuntungkan Prabowo Gibran? Ya untuk sementara terlihat ada stagnansi begitu ya. Oke. Kalau boleh atau stabil kalau mau disebut secara lebih positif. Mhm. Tentang peta elektoral ini, kecuali ada, kalau di Amerika ada yang dikenal dengan istilah October Surprise. Oke. Ya, mungkin ada February surprise? January Surprise. Oke, kita tidak baik. tahu. Oke. Atau kalau misalnya di dalam debat Mhm. ada kandidat, katakanlah nomor 2 melakukan blunder yang fatal. Oke. Itu kalau itu terjadi Akan bisa cukup aja mempengaruhi begitu ya, Mas cukup Jayadi? Oke. mempengaruhi, tapi apakah itu sampai pada tahap membuatnya fatal, kalah atau tidak, itu masih harus dilihat juga bagaimana Oke, peristiwanya. Mas Jayadi jangan terlalu dalam karena nanti Rifana Pratiwi yang akan mengulik lebih dalam soal ini dengan tentunya Mas Jayadi. Saya akan lemparkan ke Rifana. Ternyata katanya ada Januari atau Februari surprise itu akan merubah, tapi kalau tidak kemungkinan akan sama nak, begitu kurang lebih. Oke, kita tunggu berarti nanti bagaimana situasi politik di bulan Januari, karena Januari udah mau akhir nih. Apakah di Februari akan ada February surprise? Kita nggak akan tahu seperti apa, karena ada yang pede sekali bisa menang 1 putaran, sementara yang paslon 1 dan paslon 3 sedang berjibaku ataupun berkoalisi untuk bisa menjegal gerakan 1 putaran ini. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber.